ngelihat mereka berdua Kita jadi bocor. mau duduk dulu biar nggak gerah, biar nggak capek. Apa? Viewsnya dikit. Oke, Meli. Oke, abis ini kita ada sesi interview Meli sama beberapa teman media dan bersama Ridwan juga. Berisi pertanyaannya mungkin seputar tadi juga, mungkin karena kan teman-teman media tadi joinnya baru setengah. Jadi mungkin ada beberapa hal yang pengen ditanyakan lagi atau mungkin kelewat, jadi bisa di-review lagi. Oke, kita mulai dari ini dulu deh untuk Meli sama Ridwan. Terkait kita ngomongin kalian itu kan alumni studi keluarga besar Indosiar. Tadi juga sempat dijelaskan pas ngobrol sama Mbak Teli kan ada beberapa hal yang kalian dapetin yang sebelumnya tidak didapati sebelum ikutan ajang Melida. Nah, kira-kira apa aja sih bucket listnya udah tercapai semua belum sih setelah menjadi juara Lida ataupun setelah mengikuti ajang Lida? Mungkin dimulai dari Meli dulu. Boleh. Sebenarnya kalau tercapai semuanya belum, cuman Meli selalu berdoa semoga aja sesuatu yang Meli harapkan di tahun ini bisa terlaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya alhamdulillah sekarang mungkin bisa dibilang Meli mulai dari perekonomian alhamdulillah mulai tercukupi, kebutuhan Meli bisa alhamdulillah bisa tercukupi juga. Jadi tidak seperti dulu sebelum Meli mengikuti ajang kompetisi Liga dan Indonesia. Jadi alhamdulillah banyak lah. Seperti yang tadi Meli bilang, banyak perubahan yang Meli dapat setelah Meli menjadi keluarga besar dari Indosiar. Oke, kalau Bang Ridwan sendiri gimana Bang? Kalau aku sendiri alhamdulillah beberapa udah tercapai. Jadi pemain FTV aku udah tercapai, penyanyi yang dikenal orang juga alhamdulillah tercapai, walaupun belum semuanya. Dan masalah perubahan, alhamdulillah seperti yang udah aku jelaskan juga tadi, perubahan pasti banyak banget. Dikenal orang lebih banyak, bisa bantu keluarga, perekonomian keluarga lebih membaik. Semoga kedepannya semakin baik aja lah. Dan banyak-banyak bersyukur pastinya. Oke. Nah, ini pertanyaan juga nih kan, sebelumnya kan mungkin Meli sama Ridwan nggak banyak orang kenal. Terkaitnya misalnya sama Meli sama Ridwan kemanapun juga relax lah, nggak terlalu takut banyak kerumunan atau orang nyamperin. Nah, begitu dikenal tuh kayak misalnya Meli mungkin suka belanja ke pasar tuh mendadak, atau Ridwan mungkin belanja kemana, itu nggak terganggu nggak sih dengan privasinya menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang? Kalau terganggu enggak, karena memang itu yang Meli pengen dari dulu, pengen dikenal oleh banyak orang gitu ya Kak, alhamdulillah. Tapi setelah Meli mengetahui, oh ternyata seperti ini ya kalau kita jadi artis, bisa dibilang jadi artis, dikenal banyak orang. Yang lebih parahnya lagi tuh kalau kita lagi balik kampung nih ya Kak, balik kampung pasti orang-orang pada ngerti, ih siapa tuh, pas orang tahu itu kita yang pulang, itu pasti orang berdatangan, pengen foto ini. Kadang juga nggak sempet buat ngabisin waktu sama keluarga juga. Pokoknya dibilang capek pasti capek, tapi memang ini harapan dan tujuan Meli yang dulu Meli pengen dan sekarang alhamdulillah tercapai gitu. Oke, kalau Ridwan Azhar. Ya Allah, alhamdulillah Bang. Kalau aku sendiri sih nggak terganggu. Namanya juga ya, yang pertama itu resiko kerjaan kita, resiko sebagai public figure. Dan aku selalu memposisikan aku sebagai orang lain. Ketika orang lain melihat kayak seperti aku, kayak ngelihat idola aku atau ngelihat artis yang pastinya pasti minta foto segala macam kan. Dan aku berpikir selalu memposisikan aku sebagai orang lain, dan itu wajar-wajar aja sih sebenarnya. Dan alhamdulillah senang aja, ibaratnya kalau dikenal orang nggak merasa terganggu lah. Oh, oke. Ini untuk Meli ada pertanyaan. Meli kan sebenarnya jadi host, dipercaya untuk jadi host program infotainment. Ada kesulitan tersendiri nggak sih? Berapa lama biasanya hafal naskah untuk satu episode? Ada apa kan tadi, maaf? Ada kesulitan tersendiri nggak sih, tantangan lah? Terus berapa lama sih biasa untuk hafal naskah untuk satu episode? Oke, jadi presenter KIS ya? Yes, betul. Oke, seneng banget alhamdulillah, seperti yang tadi Meli bilang, Meli dikasih kepercayaan sama Indosiar buat menjadi presenter di KIS Pagi. Itu bener-bener suatu yang hal baru juga di kehidupan Meli gitu kan. Resikonya pasti banyak, karena memang Meli berasal dari penyanyi gitu, tapi Indosiar mencoba menggali kemampuan Meli di menjadi seorang presenter gitu. Alhamdulillah mungkin banyak ya, maksudnya nggak banyak sih, cuman kesulitannya pasti ada dalam mulai dari intonasi, karena kalau presenter tuh pasti harus kayak
kita tuh ngasih tahu gosip gitu ya, gosip ngasih tahu dari sini sini sini. Jadi penyampaiannya mulai dari intonasi sama gestur tubuh kita banyak sih Kak, karena memang tapi alhamdulillahnya Meli kan juga tanya-tanya sama orang sana gimana Kak. Jadi setiap Meli tiap minggunya tuh apalagi awal-awal Kak gimana sekarang aku udah ini belum, oh kamu tinggal ini aja. Jadi ya kesulitannya ada, cuman kalau naskah sebenarnya paling Meli baca Pak dan pahami dulu karena kan tapping ya Kak, karena kan tapping jadi kita baca apa itu apa namanya prompter. Baca prompter ya, jadi susah gampang sih, tapi memang susah sih karena tapi alhamdulillah sih karena proses juga ya, sekarang udah mulai lebih leluasa juga karena udah sering. Oh, oke. Nah, kalau Rituan sendiri untuk FTV, ada tantangan tersendiri nggak sih? Tantangan pasti ada Bang, apalagi kita basicnya bukan pemain FTV ya. Mungkin untuk awal-awal masih lah, ibaratnya kaku sama gestur, sama dialog, sama ngapalin skrip. Itu pasti banyak banget kendalanya. Mungkin kalau aku sih percaya sama proses. Dengan seringnya dikasih judul, film, FTV. Jadi kita lambat laun belajar, menyesuaikan. Intinya kalau acting ini ternyata sebenarnya harus santai. Kadang kalau kita yang baru-baru ini main FTV terlalu tegang karena kita habis ini kayak mana ya, mukanya kayak mana ya, gitu-gitu. Jadi percaya sama proses saja, belajar. Oh, oke. Ada kesulitan sih mungkin biasa Rituan karakternya apakah itu aja atau bergantian kan? Rituan tadi ngomong jadi anak ya waktu itu ya, pernah. Iya, aku pernah juga jadi suaminya Nabila. Itu aku nggak dapat bahkan karena mungkin aku juga belum pernah ngalamin di posisi itu kan, jadi aku belum bisa mengaplikasikan bagaimana sih suami orang itu gimana sih gitu loh. Dan aku juga pernah berperan sebagai orang jahat, nggak dapat banget dong. Sutradara itu ngakuin aku, udah 3 nih sutradara yang bilang kayak, nah kami itu udah dapat banget tuh karakter yang teraniaya. Bayangin aja, kau tanpa acting itu udah natural banget susahnya. Oh, tapi kenapa dipanggil Ridwan Azab ya, harusnya kamu yang nggak kena azab ya. Muka-mukanya muka-muka azab. Iya, muka-muka teraniaya gitu loh Bang. Jadi kayak nggak dianiaya pun, nggak disuruh acting pun udah natural gitu. Iya. Udah orisinil lah ya. Iya. Nah, itu kamu dipanggil Ridwan Azab itu gimana perasaannya? Apakah dijadiin ya udahlah emang gimmick aja atau aduh kenapa azab sih, kenapa nggak lidah aja gitu atau gimana? Pernah nggak ngerasa canggung gitu? Enggak, aku nggak canggung. Aku justru senang. Setidaknya mereka mengenal aku dari sisi lain. Dari sisi, mungkin aku pemain FTV kan. Dan waktu itu Azab kan lagi naik banget ya. Jadi aku senang aja gitu. Kayak, oh Ridwan sekarang, Ridwan Azab. Berarti mereka nonton loh. Berarti mereka seantusias itu nonton FTV itu gitu loh. Oke. Oke, kita tanya ke teman-teman media mungkin mau tanyakan. Oke, teman-teman media, ada mau tanyakan ke Meli sama Ridwan? Silakan buka mic-nya. Ada mau tanyakan? Oke, belum ada. Oke, Meli, nih tantangan sebagai host program infotainment tuh. Ya, kita nggak tahu ya, maksudnya kan kamu pasti membacakan kan gosip-gosip pasti infotainment sama gosip artis atau gimana. Itu kamu pernah nggak sih merasa kayak membacakan sebuah berita, mungkin nanti Wandi itu related sama teman kamu, tapi berita yang beredar seperti ini, tapi kamu harus membacakan. Ngerti nggak sih kayak gue ngomongin orang nih, pernah nggak sih ngerasa kayak aduh gimana ya, tapi satu sisi kamu harus profesional karena sebagai host infotainment kan kamu harus membacakan berita-berita yang sedang beredar gitu. Pernah nggak sih ngerasa ada ketakutan merasaan kayak gitu untuk bacain sebuah berita, mungkin gitu related sama teman kamu? Oh, mungkin bisa dibilang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Tapi kamu harus membacakan infonya. Tapi aku harus tetap membacakan gitu. Oke. Iya. Sebenarnya kalau takut enggak ya Kak, karena memang Meli mikirnya ya itu pekerjaan gitu. Jadi ya mau nggak mau Meli harus tetap membacakan, dan kalau misalkan ada apa-apa pun Meli tidak tahu apa-apa. Udah sih gitu aja sih kalau Meli mah. Oh, oke. Ya. Berarti kamu memposisikannya sebagai messenger, pembawa berita aja udah titik. Iya betul. Jadi kalau misalkan nanti dari pihak orangnya misalkan ada kan nggak sesuai tuh presenternya gimana ya, aku pasti angkat tangan karena memang aku nggak tahu apa-apa. Cukup pekerjaan aja, pekerjaan aku ya memang harus membacakan itu, nggak mungkin aku tidak membacakan gitu. Alasan kamu mengambil sebagai host infotainment itu dasarnya apa sih, dari penyanyi tiba-tiba jadi host program infotainment?
Kalau menurut Meli sendiri sih, karena Meli kan penyanyi ya Kak, jadi tidak, kalau menurut Meli tidak, Meli itu tidak harus hanya diem di situ saja. Meli juga harus mempunyai hal yang baru. Seperti Meli sekarang menjadi presenter, Meli seneng banget karena Meli bisa lebih mengolah kemampuan Meli sendiri di bidang jadi presenter ini, karena pastinya banyak orang yang mau gitu, yang ingin menjadi seperti Meli, menjadi presenter gitu loh. Jadi ya Meli memanfaatkan kesempatan dan waktu ini untuk terus belajar dan belajar, apalagi Indosiar selalu ngasih peluang buat Meli, selalu ngasih wadah buat Meli. Jadi benar-benar memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Indosiar. Oh, oke. Ya. Oke, teman-teman media, jika mau bertanya, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Oke, kita balik lagi ke Ridwan deh. Ya, Ridwan, tadi kan kamu ngomong kamu pengen depannya adalah fokus berakting gitu ya. Tapi kamu ada goals tersendiri nggak sih untuk karir bermusik kamunya untuk kedepannya? goals tersendiri. Aku pengen banget Atau punya. sudah menjadi prioritas untuk jadi? Aku pengen banget bang. Aku pengen banget punya single, tapi yang lagu itu sesuai sama karakter aku. Karakter aku yang aku kan ibaratnya koreonya dikenal sebagai koreonya yang bagus lah gitu, asik, sombong. Iya, fix. Iya. Aku tuh pengen banget kayak punya single, tapi dikonsepin sambil ngedance gitu loh. Pengen banget. Okay. Aku juga pengen banget main film tadi. Gitu. Jadi sebenarnya adalah imbang ya pengennya. Jadi ya Ridwan sosok yang Ridwan Azab dan Ridwan Lida imbang gitu ya kasarnya. Betul. Dua nama itu. Oke. Sip. Oke, nih ada pertanyaan dari untuk Meli dari Zona Periangan. Oke, ntar dulu aku buka dulu ini kalau bisa buka chatnya. Oke, sebentar Meli. Untuk Meli, setelah jadi host di Kiss, next mau coba apa lagi? Siapa role model host favorit Meli? Host. Betul. Kalau host kayak live gitu, aku suka sama A Irfan. Oh. Sama A Irfan. Ya. Kenapa A Irfan? Karena mungkin yang pertama beliau juga udah lama menjadi di bidang host gitu. Jadi kayak aduh, Meli tuh berharap semoga aja Meli bisa selancar dan sebisa A Irfan gitu, mulai dari julidnya, terus ngomongnya lancar, bagus juga. Jadi ya Meli bener-bener berharap semoga aja suatu saat nanti Meli bisa seperti A Irfan nge-hostnya. Oh, oke. Lalu ada lagi pertanyaan dari Mas Nano. Untuk Meli dan Ridwan, pernah kebayang nggak pada akhirnya dari penyanyi dan akhirnya tampil di beberapa karir yang lain? Nih, jadi sampai tahap ini kamu pernah kebayang nggak, atau memang ini terjadi begitu aja? Pernah nggak dalam benak kamu memang pengen dari nyanyi mungkin jadi host seperti yang film sebelumnya? Serah mau siapa dulu jawab? Ya, Babe. Siap. Dari Meli dulu. Cewek duluan dong. Nggak apa-apa, Okay, Bang Gun lagi, Bang Ridwan aja nggak apa-apa. Kamu dulu. Bang Wan dulu. Ya udah, Abang Andika yang nentuin. Abang Yaudah. duluan, abang. Iya udah Ridwan deh. Tadi kan Meli udah ngomong, Ridwan dulu. Kalau aku sih nggak, kalau terpikirnya nggak pernah. Cuman aku itu anaknya emang karena sering nonton Idia, jadi demen acting gitu loh. Jadi demen acting. Oh, jadi alhamdulillah, ya. alhamdulillah dikasih peluang sama Indosiar main FTV. Terus aku berpikirnya kayak gini, kenapa nggak dimanfaatin gitu loh? Ya udah, mungkin ini langkah awal buat aku nanti bisa menjadi main film gitu. Ujung-ujungnya film lagi nih. Iya. Kak Meli sendiri? Enggak,
Sama sekali Meli dulu karena memang Meli ya taunya Meli mungkin nanti bisa menjadi penyanyi internasional gitulah ya Kak. Gak kepikiran bakalan menjadi presenter kayak sekarang, pembawa acara, bisa pernah main MKF juga. Jadi kayak di luar ekspektasi banget sih alhamdulillah. Meli bisa belajar dan bisa masuk ke dunia-dunia baru dan bisa memanfaatkan segala sesuatu yang berdatangan ke kehidupan Meli gitu. Oh, oke. Terus ini pertanyaan terakhir dari Mas Nano. Buat kalian berdua, pencapaian apa yang saat ini belum kesampaian? Dan kira-kira bagaimana mewujudkannya? Pencapaian yang belum tercapai untuk saat ini Betul. aku sih main film ya, itu tadi yang aku bilang, main film. Aku Ya. pengen banget. Langkahnya Film apa? ya Mungkin film. aku lebih kayak drama keluarga. Oh, Karena aku berarti suka box banget. office. Ya, betul. Box office ya. Mungkin mau main dengan siapa? Aku pengen main sama itu loh, siapa? Film yang itu Keluarga Cemara yang cewek. Oh, Nina Zubir. Ya, versi betul. Nina Zubir ya. Oh. Nah, kira-kira kamu mewujudkan, oke, tadi kan kamu mau film keluarga, karakternya seperti apa kan? Film keluarga ada anak, ada bapak, ada kakak. Aku lebih kayak anak sih Bang. Jadi aku itu kalau ada film atau FTV yang berhubungan dengan keluarga, feelnya tuh dapat gitu ke aku, karena aku lebih gampang mengaplikasikannya. Oke. Oh, berarti kamu mewujudkannya secara main di FTV dulu dengan pendalaman. Ya, jadi aku dikasihkan peluang main FTV. Jadi setidaknya aku buat itu sebagai langkah awal aku untuk memperbaiki acting aku mungkin semakin banyak yang terlatih. Oh, iya, gitu terbiasa. Kalau Meli sendiri apa pencapaian yang belum kesampaian? Bagaimana mewujudkannya? Pengen banget aku ketemu sama Angga Yunanda. Oh, tetap Angga Yunanda, oke. Terus mewujudkannya gimana tuh caranya? Sudah pernah minta teleponnya malah talent kah atau gimana? Iya, Meli sih berharap banget semoga aja nanti Meli dikasih kesempatan menjadi buat main film gitu di film-filmnya kayak seperti film-filmnya Angga Yunanda, terus tiba-tiba ada dianya gitu. Ya Allah, itu kayaknya Amin. luar biasa. Pokoknya Kira-kira semoga aja. Aku pengen banget karena aku suka sama film-filmnya dia, nggak tahu suka aja gitu kayak lihat dia tuh. Kalau Angga Yunanda depan kamu sekarang, kamu mau ngapain emang kira-kira? Aduh ya Allah, kayaknya aku kalau kata orang Sunda dikekewek. Aduh, kekewek. Apa itu? Tapi kan lagi COVID, gak boleh bersentuhan. Aku kayaknya kalau udah ketemu dia udah nggak inget kalau nggak boleh bersentuhan. Oh, nggak. Pokoknya pengen banget ketemu sama dia, ya Allah Kak, semoga aja ada kesempatan. Minta aja sama talent dong teleponnya. Oke. Untuk Meli lagi nih dari Mbak Dewi. Buat Meli, bagaimana sih menjaga stamina dan pola latihan di masa pandemi ini? Apa yang beda dari sebelum pandemik dan apalagi sekarang kan lagi PPKM? Mungkin untuk Ridwan juga boleh nih. Tanya bagus. Iya, kalau Meli sendiri sih tipe orang yang memang jarang olahraga ya Kak. Males olahraga tuh bawaannya tidur. Sebenarnya tergantung imunisasi kita juga ya Kak. Kalau kita memang ngerasa kuat, pasti insya Allah kita bakalan selalu sehat. Dan yang paling penting jangan lupa minum vitamin, selalu minum air putih. Meli tipe orang yang memang juga jarang minum air putih, tapi sekarang sedang dirutinin karena memang dengan keadaan yang tidak memungkinkan ini, takutnya ada sesuatu hal yang tidak diharapkan datang ke Meli. Jadi Meli benar-benar menjaga untuk sekarang dalam kesehatan, karena kalau kita nggak sehat pastinya juga nggak bisa kerja. Oke, kalau Bang Ridwan sendiri pola olahraga. Aku itu olahraganya. Iya, aku olahraganya itu mut-mutan. Oh gitu. Iya, kalau mood aku lagi bagus pasti aku olahraga. Kalau aku ngerasa badan aku lagi pegel-pegel, lagi kayak nggak fit, pasti aku olahraga. Tapi kalau nggak, pasti paling olahraganya tipis-tipis di rumah. Kayak aku itu suka ngedance Bang, jadi di rumah itu aku sering latihan ngedance segala macam. Tapi setidaknya kan ganti olahraga gitu. Oh, kalau saya olahraga mungkin minum vitamin atau pola hidup sehatnya apa sih? Aku lebih banyak makan sayur sama buah sekarang. Apalagi badan aku sekarang makin mengembang karena kebanyakan makan mie. Jadi aku lebih banyak makan sayur, makan buah, terus susu.
Oh, oke. Oke, teman-teman media, ada yang mau bertanya lagi terakhir sebelum kita tutup sesi ini? Oke. Oke, untuk Meli Ridwan, kita akhiri dulu sesi ini. Boleh harapannya untuk Indosiar dan program-program lainnya supaya banyak nih orang the next generation seperti kalian ke depan untuk berkembang di Indosiar. Harapannya kan seperti apa sih untuk the next generation-nya Indosiar, program apapun? Harapannya semoga Indosiar selalu menampilkan atau menayangkan program-program yang menginspirasi banyak orang. Semoga share dan ratingnya tinggi-tinggi, dan semoga nanti suatu saat kita dikasih juga program, ya kan? Amin. Mana tahu kita dibuat series, ya kan? Amin ya Allah. Ya Allah. Dan pastinya selalu menjadi TV nomor 1 di Indonesia. Amin. Oke, buat Meli sendiri. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan Indosiar menjadi TV nomor 1 di Indonesia dan selalu mengeluarkan program-program yang selalu menarik di mata seluruh masyarakat Indonesia, dan semoga aja banyak keluar program-program yang bisa mengajak kita juga nantinya. Pokoknya Indosiar semoga makin sukses dan makin jaya ke depannya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Meli, terima kasih Ridwan atas waktunya. Sampai bertemu di Kakak, sesi makasih selanjutnya. juga. Iya, sehat-sehat buat semuanya. Makasih banyak. buat hari Amin. ini. Ya, amin. Silakan live aja Meli sama Ridwan. Terima kasih. Makasih banyak ya, Kak. Ya, sama-sama. Thank you Ridwan, thank you Meli. Ya, aku udah matiin, Kak. Oke, teman-teman media, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya, di sesi interview sesi selanjutnya. Oke, kita sudahi dulu sesinya. Oke, sampai bertemu lagi.